Selamat pagi. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat penyelesaian dari tugas perorangan. Yang pertama, kita buka seperti biasa Lazarus. Kemudian kita lihat juga permasalahan yang ada. Atau ini kita siapkan dulu Lazarusnya. Project, new project, kemudian application, simple program atau program. Ya, simple program saja. Oke. Sekarang kita kembali ke ini kasusnya, yaitu ini misalnya soal seperti ini perhatikan hati-hati untuk membuat kurungnya, sehingga kalau disusun dia harus sama persis. Kemudian kita lihat ini akar ini meliputi keseluruhan. Ini jangan sampai yang di akar cuma atasnya saja atau bawah, atau ya terpisah seperti itu. Jadi kalau mau dibuat pakai kurung tentunya akan lebih mudah. Ini kita lihat, ini saya buat common. Nah, ini kalau saya mau membuat kurung untuk memudahkan, misalnya yang ini B. Nah, ini saya kasih kurung seperti ini. Atau yang bawah nggak perlu dikasih kurung ya. Atau yang berikutnya, atau kita lihat yang ini yang paling rumit, kita kasih kurung ini. Kemudian kita kasih kurung yang paling luar. Nah, seperti ini. Ini bagaimana menuliskan rumusnya? Nah, cara menuliskan rumusnya kita buat saja seperti ini. Misalnya R ya, ini kan menghitung R sama dengan titik 2 sama dengan, kita lihat ini adalah akar itu menggunakan SQRT, square root, kurung buka, kurung tutup. Ini kurung yang paling luar ya. Kemudian kita lihat yang dari atas, kita mulai dari atas, ini kurung buka, kemudian B kali H, ini H pangkat 3, mungkin paling gampang dibuat 3 kali seperti ini. Dan ini B kali H pangkat 3, ini kita lihat kurungnya 2 ya, berarti ini langsung saja tambah, nggak usah dikasih kurung lagi. Ini kita lihat di sini saya tidak memberikan kurung. Kalikan B, ini B kecil. Ini B besar sama B kecil kalau di Pascal itu sama ya. Sehingga ini kita harus mengganti menjadi misalnya B kecil ini kita kasih I ya. Misalnya BI ini maksudnya B kecil, kemudian H kecil ini dikali H kecil, ini mungkin kita kasih I, ini 3 kali. Kemudian kita lihat ada kurung tutup. Ini kita lihat kurung tutup ini. Saya kasih kurung tutup. Kemudian kita lihat ada bagi, ini yang bawah ini ya, bagi. Kita kasih bagi, kemudian ini kita lihat kurung buka 12 dikali. Ini ada kurung lagi, kita lihat kurung buka B kali H, ini kan H tambah, ini B kecil, tadi kita menggunakan BI ya, BI kali HI. Nah, seperti itu. Ini apakah sudah selesai? Ini kita lihat kurungnya ada 2, ini tadi kita buat baru 1 ya, tambah 1 lagi, ini menjadi kurungnya ada 3. Cara ngitungnya 3 ada berapa? Ini 1, 2, terus ini yang besar ini 3. Ini kita lihat kurungnya ada 3, maksudnya udah pas. Ini setelah pembagi kurungnya 1, ini 12 kali, seperti itu. Nah, seperti ini cara membuat rumus. Untuk yang atas juga kira-kira sama. Ini kelihatan yang paling rumit yang ini.
karena square rootnya ini untuk keseluruhan ya. Ya, ini kalau kita analisa lagi untuk yang ini sebetulnya butuh berapa kurung toh. Ini bisa kita pakai yang atas saja nih. Ini dari yang susah dulu ya, ini malah yang gampang sekarang ya, seperti itu. Nah, kalau ini 6 kali H, wah ini 12 saja, nggak usah pakai kurung sebetulnya. Nah, ini kalau kita coba lagi, kita ulangi untuk yang mudah, ini yang paling atas itu I. I sama dengan kurung buka, ini kita lihat kurung bukanya ada 1, kemudian B kali H, ini hanya 3 kali karena pangkat 3. Kemudian ini enggak ada kurungnya, kurung tutup ini langsung tambah. Kemudian B kecil ini B kecil sama B besar itu dianggap sama, sehingga B kecil saya buat menjadi BI kali HI, misalnya H kecil adalah HI, ini 3 kali juga karena pangkat 3. Kemudian kita lihat di sini ada kurung tutup, kita kasih kurung tutup, kemudian kita bagi, ini ada pembaginya, ini dibagi 12, ini langsung saja bagi 12, selesai. Kemudian untuk yang kedua, ini I per C. I per C ini karena permintaannya adalah I per C, maka yang dipakai yang ini saja ya. C-nya jangan dipindahkan ke sana. Kalau C-nya dipindahkan ke sana, hitungannya menjadi mencari I. Karena yang diminta adalah I per C, maka yang diambil ini saja. Jadi ini I per C sama dengan ini, saya bisa tulis I per C. I per C itu di sini sebagai sebuah variabel saja ya. I per C, I per C, I per C mungkin saya kasih gini ya, I PC gitu ya. I per C. I per C sama dengan, ini kita lihat ada kurung bukanya 1. Kita mulai dari yang atas ya. Kurung bukanya 1, kemudian B besar kali H kali H kali H. Ini kenapa 3 kali, ini pangkat 3, ini juga nggak pakai kurung tutup. Ini kita lihat tidak ada kurung tutupnya, langsung tambah saja. Kemudian B kecil, ini BI kali HI kali HI kali HI. Nah, ini kita lihat baru ada kurung tutup. Kita buat kurung tutup, ini pembaginya. Kemudian ini 6 kali H, ini ada kurung bukanya 1. Kemudian 6 kali H. Ya, seperti itu ya. Ini cara menuliskan persamaan. Ini juga sama. Kalau ini P ini bagaimana? P ini adalah sebuah konstanta, kita nggak bisa menuliskan P ya. Jadi kita di sini, ini kalau kita lihat ini I ada 3 rumus ya. Mau pakai yang mana? Yang atas, yang tengah, yang bawah. Nah, kalau yang bawah ini nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada A. Jadi untuk apa kita masukkan 3 variabel ya, data. Padahal yang ini cukup 2 variabel saja, R dengan R atau D dengan D, seperti itu kan. Sehingga yang betul adalah yang milih salah satu. Nah ini untuk ini kita harus ya P-nya harus didefinisikan dulu. Misalnya P sama dengan 3,14, maaf, 3,14. Oke. Setelah P tahu adalah 3,14, maka kita bisa rumus berikutnya. Untuk yang I adalah I sama dengan P. Misalnya kita ambil yang bawah ya. P bagi 4 kali. Ini saya nggak perlu buat tambahan kurung ya. P bagi 4 kali, ini langsung saja. Kali, ini otomatis di atas ya, tidak akan ikut di bawah. Karena dia setara.
Kecuali kalau dia dikurung menjadi tidak setara ya. Kalau ini dikurung malah ketarik ke bawah. Kalau ini dikurung di sini, ini dikurung sini, maka dia ketarik ke bawah. Ini kan setara sehingga ini kali kurung buka di sini ini otomatis naik lagi ke atas karena setara, tidak ketarik ke bawah. Ini menjadi ya, kemudian R pangkat 4. R kali R kali R kali R. Ini kan R pangkat 4. Nah, ini yang satu R kecil tadi saya kasih I, ini R kecil juga sama pangkat 4. Nah, ini selesai. Jadi kurungnya nggak usah banyak-banyak. Ini nggak perlu tambahan kurung. Kemudian ini udah selesai. Kemudian kita lihat contoh yang lain ya. Soal yang lain. Oh, yang ini. Oh, ini sama. Tuh, ini juga sama. Kita buka aja yang lain. 9. Ini kok sama juga. 8. Oh ya, ini. Nah, ini pangkatnya bukan pangkat bulat ya, pangkat 2/3. Ini pangkat setengah. Nah, ini terus gimana cara membuat pangkat seperti itu? Untuk Pascal kita perlu menambahkan uses math. Uses nanti saya tunjukkan bagaimana. Ini butuh library khusus matematika. Ini uses ini kan maksudnya menggunakan library. Usesnya apa? Library yang kita butuhkan adalah math. Nah, ini di atas nanti. Nah, posisinya di mana nanti kita tunjukkan di program. Sekarang ini saya menunjukkan mengetik rumusnya ya. Ini 1 dibagi N. Nah, ini kita butuh pangkat enggak? Butuh kurung enggak di sini? Nah, kita butuh kurungnya di mana? Ini ya. 2/3 ini kan harus nempel ya, jadi 1 ya. 2/3 ini di atas. Nanti harus kita kasih kurung. Kalau setengah ini sama dengan 0,5. Maka ini saya bisa tulis rumusnya dalam Pascal. Q sama dengan Q sama dengan pakai titik 2 sama dengan 1 dibagi N kali A kali R. Nah, ini R-nya pangkat ya. Untuk pangkat itu menggunakan perintah yang namanya power. Power ini power apa? R dipangkatkan 2/3. Ini koma 2/3. Ini maksudnya R pangkat 2 dibagi 3. 2/3 berapa? Misalnya 6,666666666 seperti itu ya. Ya udah, kita tulis saja R pangkat 2/3. Kemudian kali ini udah keluar kurung dulu. Kali S. S ini pangkat setengah. S pangkat setengah itu bisa juga pakai power ya. Bisa seperti ini, power S pangkat setengah atau 0,5. Nah, pangkat setengah itu kan sebetulnya juga sama dengan root ya. Square root. Jadi, selain pakai seperti ini, bisa juga lebih ringkas lagi langsung pakai square root, SQRT ini. Square root S. Nah, ini. Nah, jadi rumusnya menjadi seperti ini. Power kali square root S. Ini lebih sederhana daripada kita pakai power lagi. Ini cos. Cos ini secara standar sudah ada ya di Pascal. Nggak perlu pakai math. Ini ada cos. Nah, yang ini yang agak repot. Ini ada sinus hiperbolik. Sinus hiperbolik ini bisa kita pakai hanya kalau menggunakan uses math tadi ya. Jadi untuk pangkat pecahan
atau lebih mudah menggunakan power. Power ini disediakan oleh math. Kalau sini cos ini cosinus ya, cosinus sudah disediakan oleh standar, jadi nggak perlu uses math. Tapi kalau mau dikasih uses math juga bisa. Ini juga sinus hiperbolik. Ini saya mau menunjukkan sesuatu untuk yang kasus yang nomor 4. Ini kita lihat ada 4 PD per L, 4 PD per L. Ini sebetulnya bisa kita ringkas rumusnya menjadi seperti ini saya menuliskannya. Ini menjadi satu K. Misalnya saya ganti ini menjadi K. Ini adalah K. K. Apa itu K? K harus kita definisikan. K sama dengan 4 kali Pi. Pi itu 3,14, langsung saja 3,14 kali D dibagi L. Oke, sekarang K sudah ketahuan angkanya, maka untuk ngitung N atau angka grup gelombang N itu sama dengan setengah, ya tadi titik 2 sama dengan setengah itu 0,5 kali kurung buka 1 ditambah K. K dibagi sinus hiperbolik K kurung tutup. Nah, menuliskannya menjadi lebih simpel ya. Kenapa? Karena yang ini kita sudah jadikan sebagai K. Sehingga ini kita tulis saja K. Ini sekali hitung di atas, maka yang di bawah tinggal pakai. Ya, ini seperti ini. Sekarang kita masuk pada programnya. Nah, atau kalau ini L0, L0 juga mudah. Ini L0 sama dengan, atau L saja. L sama dengan G. G itu berapa? G itu 9,87 dibagi, ini 2pi. 2pi ini kan posisinya di bawah ya. Sebaiknya pakai kurung saja. 2 kali pi. Pi 3,14. Kemudian kali T kuadrat. T kuadrat kita tuliskan T kali T ya. Nah, ini sederhananya seperti itu. Sekarang kita mau membuat program. Tadi sudah saya buka Lazarusnya. Ini Lazarus sampai 2. Saya tutup saja. 1. Ya. Oke. Ini Lazarusnya seperti ini. Kemudian kita mau coba yang mana? Mungkin yang pakai math tadi ya, yang ini ya. Rumus debit aliran normal. Nah, biasanya ini kita kasih nama. Ini atau kalau ini kan sebetulnya sama dengan nama file. Nanti pasifnya bisa disimpan sebagai nama file. Jadi ini sesuai dengan nama file, nanti secara otomatis kita bisa menuliskan di sini penjelasan dulu. Ini sebetulnya program apa toh? Ini adalah program hitung aliran normal. Kemudian pertanyaannya untuk bisa menghitung butuh data apa aja. Kita lihat rumusnya ini ya. Ini kita lihat pakai uses math. Di mana saya naruh uses math? Ini kalau saya copy bisa nggak? Saya copy. Bisa saya copy. Dan saya bawa ke sini. Nah, ini nanti hitungannya adalah ini ya. Sudah saya copy. Tulisannya agak kecil. Ini nggak apa-apa. Kemudian kita lihat ini ada variabel key, maka kita harus atau tadi ya, kita uses math dulu aja lah. Uses math. Math itu singkatan dari matematik. Kemudian variabel yang kita gunakan apa saja?
Ini ada Q untuk debit, kemudian ada N untuk angka maning, ada A, ada R, ada S. Ini semuanya adalah tipenya apa? Tipenya adalah pecahan, atau saya tulis saja real. Nah, sekarang saya untuk menghitung Q, ini saya membutuhkan data N. N itu apa? N itu angka maning. Angka maning. Ini ada Ratlen ya. Ini harusnya juga pakai WinCRT ya. Uses WinCRT. WinCRT ini biar bisa menuliskan di layar ini. WinCRT sama mat. Tapi saya nggak tahu. Kita coba tanpa WinCRT dulu. Kalau dia nggak bisa, nanti baru kita isikan. Angka maning. Kita lanjutkan sini. Angka maning ini kan N. Angka maning ini write. Kalau write len ini berarti habis nulis angka maning akan turun ke bawah. Supaya tetap di atas, write saja. Write angka maning, kita kasih jarak, spasi, kita kasih jarak, tutup. Nah, ini ada read. Read line, artinya apa? Habis membaca terus pindah ke baris ke bawahnya. Bingung nggak pindah baris ke bawahnya? Jadi kalau nulis ke layar, kita mengetik data, setelah di read dia langsung turun ke bawah. Ini read line, ini new line ya. ln ini new line. Read line masuk ke variabel n. Kemudian apa lagi? A. A itu luas basah. Luas aliran basah, luas basah. Luas penampang. Penampang basah. Jadi penampang saluran yang ada airnya itu disebut penampang basah. Dibaca, disimpan sebagai A. Kemudian habis itu apa? R. R itu apa? R itu jari-jari basah. Apa itu jari-jari basah? Jari-jari basah adalah luas dibagi keliling. Nah, tapi tulis saja jari-jari basah ya, R. Jadi luas dibagi keliling adalah R. Kalau kita ingat lingkaran, jadi luas lingkaran dibagi keliling itu hasilnya adalah jari-jari basah. Basah ini kan kalau itu luasan basah ya yang ada airnya. Kemudian berikutnya adalah S. Saya paste lagi. S itu adalah kemiringan saluran atau kemiringan memanjang saluran. Disimpan dalam variabel S. Nah, sudah. Kemudian setelah N diisi, A-nya diisi angka, R-nya diisi data, S-nya juga udah diisi, maka kita bisa menggunakan data-data tadi dalam rumus Q. Nah, sekarang Q sudah dihitung, maka kita bisa menampilkan hasilnya. Write line, hasil atau debit normal aliran adalah Q. Nah, Q ini kalau ditampilkan seperti ini hasilnya kurang bagus. Kita buat saja mau berapa angka di belakang koma. Soalnya kalau tanpa di belakang komanya disebutkan, maka dia menjadi sangat banyak ya angka di belakang komanya. Kita tulis pertama mungkin ini kita bikin 10 digit, ini ada titik 2, 10, titik 2, ini 2 angka di belakang koma ya. Nah, seperti ini. Terus kita buat lagi di bawahnya read line. Ya, tugasnya sederhana saja seperti ini. Kemudian bisa kita simpan. Nah, ini kita buat namanya misalnya key normal. Save. Nah, kita lihat ini programnya namanya key normal. Kita lihat pakai library math. Kemudian ada variabel key NARS. Ini adalah tipe datanya pecahan atau real. Kemudian menampilkan. Sekarang kita mau coba running. Ini ada error enggak?
write len ini apakah bisa langsung dipahami oleh program atau tidak. Kita coba saja. Taran. Sukses. Ya. Jadi kita bandingkan lagi ya. Hitungan aliran normal ini karena saya perintahnya write len, maka dia langsung otomatis turun ke bawah. Kemudian ini write saja angka maning. Angka maningnya langsung muncul di sini. Ini karena ini bukan write len, maka kursornya tetap di sebelah ya. Jadi kalau saya ngetik angka maningnya 0,03, maka saya nulisnya di samping ya. Kenapa? Karena write-nya tidak nyuruh pindah ke bawah setelah nulis. Sekarang saya tekan enter. Ini setelah read, ini ada ln. Jadi habis read, dia otomatis new line ya. Atau pindah baris ke bawah. Nah, luas penampang basah. Luas penampang basah, anggaplah misalnya ini kan satuannya meter ya. Misalnya 2,5 meter luasnya. Ini luas sekali ya. 2,5 meter. Saya tekan enter. Jari-jari basah, ya anggap aja jari-jari ya. Jari-jari misalnya anggap aja salurannya lingkaran gitu ya. Jari-jarinya mungkin berapa? 1 meter atau berapa? Atau 1,2 misalnya ya. Tekan enter. Kemiringan memanjang. Nah, kalau selokan kita lihat mungkin seolah-olah datar. Tapi selokan itu sebetulnya miring. Tapi miringnya kecil saja. Nah, ini satuannya dalam persen. 0,02. Artinya kemiringannya 2%. Jadi tiap 100 meter turun 2 meter. Atau tiap 1 meter turun 2 inci. 2 cm, maaf. Tiap 1 meter turun 2 cm. Ini kan persen ya. Atau tangan. 2/100 atau 0,0%. Saya tekan enter. Maka hasil hitungan debit normal aliran adalah 13,31. Oke. Nah, kemudian untuk pembuatan laporan, nah ini di print screen saja. Kemudian sudah saya print screen. Kalau saya biasanya pakai Irfan View. Ini saya ambil ini ya. Ini bisa saya pastekan di laporan saya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kita lihat di sini ada power ya. Power ini hanya bisa dilakukan apabila di sini ada uses math, itu aja. Untuk pengingat, mudah-mudahan bisa membantu. Selamat menyelesaikan tugas. Terima kasih.